berada di kebun melon di Mas Tani Farm yang ada di wilayah Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Yuk ikuti keseruan kita yang ada di Mas Tani Farm, Kabupaten Gunung Kidul. Grading merupakan kegiatan menyortir dan mengklasifikasikan hasil panen menjadi beberapa kelas mutu tertentu agar memudahkan penyimpanan, pemasaran, dan penentuan harga. Berikut beberapa tujuan grading. Yang pertama, menentukan kualitas produk. 2. Memudahkan penjualan ataupun pemasaran. 3. Menentukan harga yang sesuai. 4. Membuat produk lebih seragam, dan yang terakhir memudahkan proses penyimpanan dan distribusi produk. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di Mas Tani Farm bersama Mas Wahid selaku owner dari Mas Tani Farm. Oke, boleh dijelaskan sedikit tentang Mas Tani Farm-nya, Mas? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Onur Rasid. Nah, di sini saya sebagai owner dan sebagai pendamping dari kelompok Mas Tani Farm. Nah, Mas Tani Farm sendiri itu berdiri dari tahun 2018. Nah, Mas Tani Farm ini mulai merintis pertanian dalam teknologi itu mulai tahun 2022. Nah, kemudian adanya greenhouse ini di tahun 2024 seperti itu. Oke, di Mas Tani Farm ini tuh komoditasnya apa aja sih Mas yang ditanam? Nah, kalau di Mas Tani Farm sendiri, kalau kita berbicara dengan komoditas, nah kita ada pertanian, kemudian ada peternakan, kemudian ada perikanan dan pengolahan limbah. Nah, di pertanian sendiri kita ada beberapa jenis yang kita tanam, ada pertanian tanaman pangan, kemudian ada pertanian tanaman horti, kemudian ada buah-buahan. Nah, di sini saat ini kita lagi dalam event panen raya, yaitu tanaman horti di buah melon seperti itu. Oke, kalau buah melonnya sendiri kira-kira ada berapa varietas nih Mas yang ditanam? Nah, untuk di greenhouse saat ini di panen ketiga ini ada 4 jenis. Yang pertama ada sweet honey, kemudian yang kedua ada sweet net, kemudian ada dalmatian sama lavender seperti itu. Untuk perawatannya kira-kira seperti apa dari masing-masing varietas itu? Nah, untuk perawatan kemudian dari figur tanaman sendiri memang semuanya memiliki karakteristik masing-masing, tapi pada dasarnya secara penerapan kita di lahan sama, namun paling yang menjadi krusialnya kayak figur kalau dari dalmatian itu dia cenderung nanti akan mengalami masa layu, sama dia secara hibrid dia lebih cepat duluan matang seperti itu. Nah, kemudian kalau yang sweet honey, lavender, dia cenderung memiliki figur tanaman yang cukup tebal daunnya, kemudian juga lebar seperti itu. Untuk yang sweet net, dia hampir di tengah-tengah antara yang dalmatian sama yang sweet honey atau lavender seperti itu. Kalau keunggulannya untuk 4 varietas itu yang paling unggul kira-kira menurut Mas sendiri yang mana? Sebenarnya kalau yang paling unggul secara kayak sertifikat atau pembenian dari perusahaan di Sweetnet, karena dia secara karakteristik dari kerenyahan kemudian kemanisan dia breaknya cukup tinggi seperti itu. Breaknya sampai berapa itu Mas? Kalau yang Sweetnet itu bisa nyampe di angka 17-20. Nah, kemarin yang di sini sebelum kita panen dia mencapai sekitar 15-16 seperti itu. Itu apakah varietas itu juga yang paling diminati masyarakat atau ada varietas lain yang juga diminati masyarakat? Untuk minat dari masyarakat cukup bervariasi ya, karena ya masyarakat berbagai macam kesukaan ya seperti itu. Nah, memang tapi secara bestsellernya memang ya
sesuai dengan yang dari karakteristik perusahaan, yaitu Sweetnet seperti itu. Namun yang kedua itu ada Dalmatian, kemudian ada Sweet Honey, baru Lavender seperti itu. Untuk harganya dari masing-masing varietas apakah sama atau beda? Nah, untuk dari harganya, kita dari varietas ada Dalmatian, Sweet Honey, Sweetnet itu di harga 30.000 per kilo, kemudian Lavender itu 25.000 per kilo. Itu pemasarannya hanya masyarakat datang ke sini atau memang sudah ada tengkulak atau pengepulnya atau yang nebas kayak gitu, Mas? Nah, kalau di sini sendiri kita panen secara agrowisata. Nah, di luar itu kita juga punya retail kecil yang kadang pembelian di 100 kilo ke atas dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu mungkin untuk bagaimana sih kita memilih melon yang bagus, terus tips-tipsnya kita biar tahu, oh ini melon yang kualitas pertama, ini yang kualitas kedua, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk di grading ya nanti kalau di grading sebenarnya outputnya itu lebih ke pasar retail modern kayak gitu. Soalnya ketika di grading kita harus sesuai dengan permintaan pasar seperti itu. Nah, kalau di sini sendiri kalau kita mengacu pada retail pasar modern, memang grading ada grading dari ukuran, berat buah, kemudian dari break kemanisan, kemudian ada dari bentuk buahnya sendiri harus sempurna kayak gitu. Tapi kalau di sini ketika kita panen secara agrowisata, nah kelebihannya juga gradingnya tidak terlalu signifikan. Hanya saja kita unggulnya di kemanisan saja seperti itu. Kalau secara grading. Tapi sudah pernah menyalurkan ke minimarket itu sudah pernah? Nah, kita ada beberapa retail kecil-kecil istilahnya yang memasok ke market modern, ngambilnya melalui kami, tapi belum dalam volume besar. Dulu pernah dalam volume besar karena dulu ada program kemitraan dengan BI dan Al-Ittifaq seperti itu. Kemudian program itu berhenti di tahun 2023, kemudian kami menjalankan secara mandiri. Ya masih sama, tapi seiring berjalannya waktu pasar untuk stok ke sana itu harganya mulai menurun dan kami beralih untuk kesejahteraan petani. Kita mencari opsi untuk retail yang harganya lumayan bagus. Nah, untuk saat ini kita ada beberapa kontrak kerjasama terkait dengan harga. Nah, yang baru ini kita di pembenihan kayak gitu. Pembenihan melon? Pembenihan melon. Kalau pembenihan melonnya sendiri itu juga sudah secara luas pemasarannya atau masih di sekitar aja? Kalau pembenihan itu udah taken kontrak, jadi output dari penjualannya nanti langsung diambil, diserap oleh perusahaan langsung, dan itu semuanya. Dan malahan ketika kita nggak melempar ke perusahaan semuanya, kita akan dikenai sanksi atau kartu merah seperti itu. Jadi masnya melakukan pembenihan, terus nanti pembenihannya itu langsung diambil oleh PNS. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir kira-kira menurut Mas Wahid sendiri melon yang paling diminati masyarakat kan tadi sudah ada. Nah, tapi apakah harga itu juga berpengaruh terhadap respon masyarakat terhadap melon tadi? Walaupun kualitasnya bagus, tapi ketika harganya mungkin tinggi, apakah masyarakat tetap membeli atau tidak? Kira-kira selama ini seperti apa? Oke, terima kasih. Nah, terkait harga sebenarnya masyarakat sekarang itu cenderung mengikuti kualitas. Jadi di mana kualitas itu dijamin, kemudian dari kontaminan pestisida atau bahan kimia lainnya, kemudian dari break, kemudian dari kepercayaan konsumen itu kita jaga value-nya kayak gitu. Nah, bagaimanapun kita istilahnya membuat patokan harga, insya Allah sampai saat ini terkait harga belum ada sampai komplain yang begitu istilahnya terkait harga terlalu tinggi dan lain sebagainya. Yang penting asal dari produk kualitasnya bagus, harganya juga masyarakat mengikuti dan istilahnya approve gitu.